Hai Sobat Pencinta Catur, welcome back to Oral Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Dan kita akan bahas pertandingan terakhir dari babak fase grup FIDE Grand Prix leg ketiga di Berlin. Dan di grup A, kita akan bahas Andrei Shevchenko pegang bow putih berhadapan dengan Hikaru Nakamura pegang bow hitam. Nah, klasemen di grup A ini sampai selesainya babak kelima, ada dua pemain yang memiliki poin sama dengan 3 poin, Hikaru Nakamura dan Levon Aronian. Di peringkat ketiga ada Grigori Oparin dengan 2,5 poin, sementara Andrei Shevchenko terjelembab dengan 1,5 poin. Nah, terjadi partai dan hasil yang cukup mengejutkan di partai Levon melawan Grigori Oparin, di mana Grigori Oparin secara mengejutkan mengalahkan Levon Aronian. Dan kalau Hikaru menang di partai ini, maka dia akan menjadi juara grup A dan akan jadi wakil grup A di babak semifinal FIDE Grand Prix leg ketiga. Bagaimana partainya? Langsung saja kita bahas. Ya, putih memainkan E4 dan dijawab E5, kemudian gajah C4. Bishop opening dimainkan oleh Andrei Shevchenko. Kemudian Hikaru kuda F6, D3, kuda C6, kuda C3, dan kuda A5. Langsung saja Hikaru Nakamura yang membutuhkan kemenangan mengancam gajah terang milik Andrei Shevchenko, di mana dia tahu bahwa kekuatan dari Bishop opening adalah gajah terangnya ini. Kemudian Andrei Shevchenko memainkan menteri F3 dan kuda makan gajah, kemudian pion makan kuda. Kemudian hitam D6 dan putih kuda G E2. Kemudian gajah E6, ancam pion C4, dijaga, dan gajah E7. Ya, bagaimanakah setup dari Andrei Shevchenko? Ini yang perlu kita saksikan, teman-teman, karena kita jarang sekali melihat pemain bermain dengan bishop opening. Melanjutkan langkah ke-9, di sini putih memainkan rokade pendek. Dan hitam menjawab pun dengan rokade pendek dan A4. Ya. Dari sini kita bisa melihat dan kita bisa menganalisa bahwa Andrei Shevchenko memiliki 3 pion di baris keempat. Dan seolah di sini Andrei Shevchenko ingin menguasai petak-petak kelima milik hitam, teman-teman, dan coba ambil inisiatif serangan. Kemudian kuda D7 dimainkan oleh Nakamura dan A5. Kemudian A6, putih kuda G3. Kemudian gajah G5 dimainkan oleh Hikaru Nakamura. Nah, ini merupakan understanding position yang sangat baik dari Hikaru Nakamura. Dan kenapa dia memilih untuk menukar gajah gelapnya? Ya, karena yang pertama kali bahwa gajah gelapnya begitu pasif di petak E7, dan dengan menukar gajah gelapnya ini, maka akan sedikit lebih mengurangi kekuatan dari putih, teman-teman. Dan kemudian putih kuda F5, kemudian hitam gajah makan gajah, dan benteng A C1. Kemudian G6 ancam kuda, kuda E3, dan C6. Ya, Hikaru mencegah permainan kuda-kuda dari Andrei Shevchenko. Dan kemudian benteng A1, ya, menjaga pion A5 yang juga diancam oleh menteri. Dan Hikaru menteri E7. Ya. Nah, sudah 16 langkah dimainkan. Kalau saya ingin meminta pendapat kepada Sobat RL Chess yang sedang menonton saat ini, kira-kira langkah terbaik pada langkah berikutnya, bagaimana putih mendesain sebuah serangan yang bagus, teman-teman? Ya, tepat sekali jika kalian berpikir menteri geser ke petak G3, kemudian jalan F4. Karena pada langkah ke-17 ini, langkah Andrei Shevchenko memilih menteri D1 dan dianggap oleh Stockfish sebagai langkah yang kurang tepat, teman-teman. Ya, jadi lebih tepat menteri ke petak G3. Dan kemudian hitam benteng A D8 dan kemudian menteri D2. Dan kita bisa menduga dan menganalisa bahwa kenapa putih memilih menteri D1, sepertinya ingin melakukan serangan pada titik lemah pion D6 ini. Dan Hikaru menyiapkan kuda F6, kemudian F4 dobrak putih, dan hitam pion E makan F4. Ya, jelas akan sangat berbahaya jika Hikaru Nakamura mengizinkan pion dari Andrei Shevchenko terus masuk ke petak F5, yang akan menghentikan pengembangan buah dari Hikaru Nakamura. Kita tahu bahwa
Hikaru Nakamura sudah menukar gajah gelapnya, dan dengan memainkan variasi G6 ini akan sangat lemah jika putih bisa dorong F5, kemudian G4 dan G5, teman-teman. Ya, pion E makan F4, kemudian benteng makan pion, kuda H5 ancam benteng, kemudian benteng F3. Tepat sekali, Hikaru melanjutkan dengan menteri G5, guys, dan benteng A F1. Kemudian menteri makan pion A5. Ya, diberikan gratis dan menilai tidak ada kerugian apapun yang akan dihadapi oleh Hikaru dengan memakan pion A5. Nah, apakah langkah berikutnya dari Andrei Shipenko? Andrei Shipenko dobrak dengan G4, kemudian kuda G7, dan sebagai pemain putih, teman-teman, kira-kira apa langkah yang akan dipilih oleh kalian jika hari ini kalian bermain sebagai Andrei Shipenko? Ya, tepat sekali bahwa Andrei Shipenko memainkan kuda F5. Yang jelas jika dimakan akan cukup berbahaya bagi hitam. Akan ada serangan yang berbahaya kepada pertahanan milik Hikaru Nakamura. Ya, kemudian Hikaru di sini jalan menteri E5, menjaga pion D6 sekaligus coba membantu pertahanan dari hitam. Ya, menteri E5, kemudian langkah berikutnya dari Andrei Shipenko adalah kuda H6 skak. Ya, mungkin teman-teman RL Chess di sini banyak yang menebak juga ya, kira-kira langkah kuda E7 ini gimana, Bang? Ya, jika kalian memilih kuda E7, guys, maka di sini hitam akan baik-baik aja dengan raja H8. Kemudian jika kalian memplot menteri H6, maka hitam akan menjawab dengan benteng FL8. Dan apabila benteng H3, maka akan ada jawaban kuda H5. Dan kemudian jika kalian memilih makan di sini, makan kuda, maka hitam akan memakan kuda di petak E7. Dan kalian jika makan G6, makan kembali dan ada penjagaan benteng E7 terhadap pion H7. So, Black will fine with this position, teman-teman. Nah, that's why pada langkah menteri E5, kemudian di sini Andrei Shipenko memainkan kuda H6 skak, langkah yang tepat. Dan kita lihat dalam 20 langkah ini secara evolution bar masih seimbang, teman-teman. Tetapi jika kita bermain over the board sekarang, maka kalian merasa bahwa putih memiliki serangan yang cukup enjoy ya. Dan di sini putih ambil inisiatif serangan pastinya. Ya, raja geser dan kemudian bisakah kalian tebak langkah terbaik untuk putih dalam posisi ini? Karena ini langkah yang menarik sekali. Menghabiskan waktu yang cukup lama Andrei Shipenko untuk menjalankan langkah ini. Ya, tepat sekali, kuda ke petak D5. Ya, dengan tujuan di sini adalah kudanya masuk ke petak F6 atau kuda ke petak C7. Ya, kemudian di sini Hikaru Nakamura menjalankan G5 dan lihat evolution bar-nya naik untuk putih. Dan dianggap langkah G5 ini sebagai langkah yang kurang tepat. Langkah yang tepat di sini adalah pion C makan kuda dan kemudian apabila makan gajah makan pion D5. Yang apabila dimakan maka akan melepaskan serangan pada titik F7 dengan F5, guys. Ya, Hikaru pun juga seorang manusia dan ketika kuda D5 dengan G5 ini merupakan langkah yang salah. Tapi langkah berikutnya juga sulit untuk ditemukan, teman-teman. Bisakah kalian tebak langkah yang dimau oleh engine Stockfish dalam posisi ini? Karena begitupun Andrei Shipenko tidak menemukan langkah yang tepat. Iya, yang dimau oleh engine Stockfish adalah langkah C3. Saya pun kurang mengerti ya apa tujuan dari C3 di sini. Tapi ini dianggap sebagai langkah yang bagus. Dan apabila makan di sini maka akan makan kembali dan masih ada ancaman pada titik F7-nya ini. Apabila F5 maka makan E6 dan apabila makan maka ada menteri G5. Dan jika tidak memilih makan kuda di sini dengan memilih benteng C8 maka di sini akan ada lanjutan kuda F6. Ini yang dianggap menguntungkan untuk putih, teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke partainya karena setelah langkah G5, Andrei Shipenko memainkan menteri F2. Natural mengancam pion F7, kemudian Hikaru F5.
Ini langkah yang juga sulit ditemukan, tapi Hikaru menemukan langkah engine, teman-teman. Iya. Yang kemudian makan pion G makan F5 dan gajah D5. Ya, makan kembali dan kuda H5. Ya, memang Hikaru Nakamura secara materi kalah satu pion, tetapi dengan melepaskan langkah F5 tadi bahwa titik tekanan pada F7 sudah hilang, teman-teman. Dan sekarang dia memiliki tempat yang bagus untuk kuda di petak F4. Ya, putih melanjutkan dengan benteng E1, menteri G7, dan kuda G4. Kemudian kuda F4, dorong F6, menteri D7. Masih imbang, ancam kuda di petak G4, Andrei Sipenko galak sekali makan kuda di petak F4. Makan kembali makan dan benteng D8, guys. Ya, langkah ke-35 berikutnya, Andrei Sipenko melakukan blunder dengan menolak benteng F1, menolak pertukaran dengan benteng. Yang lebih tepat adalah benteng makan benteng, kemudian apabila makan ini jelas tidak mungkin dijalankan oleh Hikaru karena akan ada checkmate. Kemudian dia harus makan dengan menteri dan menteri makan pion. Nah, ini yang akan jadi seru apabila benteng G8, H3, H5, kemudian ada jalan menteri E6. Yang apabila dimakan dorong pion F7. Yang kalau dimakan maka akan ramai ya, teman-teman. Apabila makan raja H2, apabila raja benteng bergerak ke B8 ini akan E7 dan promosi. So di sini raja G7 paling tepat. Makan jadi menteri, makan raja G7, raja G4 dan akan terjadi posisi remis ya, teman-teman, dengan seperti ini. Nah, ini yang terlewat oleh Andrei Sipenko, langkah benteng makan benteng, karena berikutnya dia memilih benteng F1. Dan lihat evolution bar-nya langsung anjlok dan keunggulan bagi kita. Bisakah teman-teman tebak langkah apa yang harus dijalankan oleh Hikaru Nakamura? Ya, tepat sekali, menteri ke petak F7. Ya, mendinginkan situasi dan mengclearkan situasi. Posisi yang dimau oleh hitam di sini dengan menteri F7. Guna mencegah pionnya terus maju ke petak F7. Ya, kemudian raja H1 dan menteri G6 sebenarnya juga langkah yang kurang tepat, hanya mengurangi keunggulan dari hitam. Langkah yang lebih tepat adalah makan saja pionnya. Kemudian apabila kuda H6 maka menteri G6. Ini yang dimau oleh Stockfish. Menurut Stockfish ini akan unggul untuk pemain hitam. Akan ada makan ini, teman. Ya, setelah menteri G6 kemudian raja H1, benteng G1 dan H5. Ancam kuda E3 dan benteng F6. 38 langkah Andrei Sipenko yang diharapkan oleh Grigori Oparin, rekan senegaranya, menang di partai ini ternyata kalah dan membuat Hikaru Nakamura lolos ke babak semifinal sebagai juara grup A. Dan teman-teman, jika kita lolos ya, jika pemain lolos ke babak semifinal FIDE Grand Prix, maka pemain sudah mengantongi 7 poin jikapun dia kalah di babak semifinal. Dan kalau kita ingat kembali bahwa Hikaru Nakamura memenangi leg pertama FIDE Grand Prix di Berlin, dan dengan tambahan 7 poin ya, jika juara FIDE Grand Prix akan mendapatkan 13 poin, di leg pertama 13 poin, di leg ketiga ini sudah lolos ke semifinal 7 poin. So, 20 poin yang dikumpulkan oleh Hikaru Nakamura sama dengan pimpinan klasemen FIDE Grand Prix saat ini, Richard Rapport, dengan 20 poin. Dan melihat partai dari grup lainnya, bahwa yang paling berkemungkinan mengejar Hikaru Nakamura adalah Levon Aronian ya, cuman dia kalah. Kemudian ada pemain lain seperti Dominguez Perez yang lolos ke babak semifinal di leg pertama, dan jika menang di leg ketiga ini akan memiliki poin yang sama. Namun sayang dia dihentikan oleh Vincent Keimer yang memupus harapan dari Dominguez. Dia tidak keluar sebagai juara grup. Dia hanya finish di peringkat ketiga dan hanya menambah 2 poin dari leg ketiga ini. So, jauh sekali. Dan dari partai lain pun, kalau kalian bertanya tentang Wesley So hanya finish di peringkat 2 di leg pertama, dan dia pun jika dia pun lolos ke babak semifinal atau even dia bahkan sebagai juara di leg ketiga ini mendapatkan 13 poin, hanya total 17 poin teman-teman yang dikumpulkan oleh Wesley So. Karena kalau kita berhenti di juara grup akan
menambah 4 poin saja. Nah, kira-kira itu teman-teman, sudah dipastikan bahwa Hikaru Nakamura, pemain yang akan lolos ke turnamen kandidat, menemani si gondrong pecatur nomor 1 Hongaria Richard Rapport, teman-teman, yang juara di leg kedua FIDE Grand Prix. Prediksi kalian, apakah Hikaru Nakamura akan melakukan hal yang luar biasa di turnamen kandidat bulan Juni nanti, dan atau bahkan dia jadi juara turnamen kandidat dan akan menantang Magnus Carlsen? Apakah semua akan Hikaru pada waktunya, teman-teman? Tapi luar biasanya kita patut berikan aplaus kepada Hikaru Nakamura karena dia yang lolos ke turnamen FIDE Grand Prix ini, bisa bermain di FIDE Grand Prix ini berkat kebijakan dari Presiden FIDE karena menilai dia cukup bagus dalam turnamen online, mampu menunjukkan dan mampu bermain dengan kelasnya, mengalahkan pemain catur lainnya yang lebih sering bermain dengan over the board. Inilah Hikaru Nakamura, kadang dia cukup mengejutkan, kadang juga dia cukup menghebohkan. Dia adalah salah satu pemain kelas dunia. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian suka, dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess. Ini dibuat jam 2 pagi, dan semoga kalian menikmati konten ini. Catur Yes, Indonesia, Jaya.